Ya, terima kasih teman-teman media. Selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Yang di SMK kan itu adalah yang MIDS-nya. Nah kan jadi unik gitu ya, unik itu unik dan aneh. Kenapa sih aneh? Yang diaku itu apakah ijazah luar negeri ini atau keputusan dari SMK oleh dirjen? Seharusnya yang diaku itu yang SMK oleh dirjen karena itu sudah disetarakan. Tapi proses penyetaraan ini atau proses sederajat ini penyetaraan ini juga tadi inputnya mungkin menurut saya sudah benar, datanya itu ijazahnya sudah benar, buktinya itu dokumennya itu. Tapi ketika diproses juga sudah, oh ini cocoknya tidak mungkin nih. Kalau ini nilainya, ini struktur nilainya, ini materinya, ini transkripnya, udah cocok ini untuk sarjana ini. Ini cocoknya untuk SMK, tapi bukan ke formal baginya, harusnya ke non formal, ke pelatihan. Nah, kekeliruannya di situ. Harusnya kalau jalurnya benar menurut saya, kalau jalurnya benar ya, ini menurut aturan gitu ya, harusnya dokumen tadi diverifikasi dinilai oleh tim. Ketika memang itu keputusannya untuk SMK, harusnya Gibran menggunakan yang SMK ini, jangan SMA lagi, jangan S1 lagi, yang SMK ini. Nah, yang jadi persoalan adalah SMK ini benar nggak? Kenapa? Karena dokumennya kok bisa-bisa dari sarjana kok jadi SMK gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyetaraan tadi yang sederajat. Sederajat ini penting. Saya ingin analogikan. Masuk tamu dari sini, bagaimana Bapak mengizinkan kalau tidak Bapak cek dia dulu untuk masuk? Anda siapa? Anda gimana? Kan dicek dulu. Setelah Bapak tahu, oh ini status orangnya, oke silakan. Sama juga ijazah. Nggak bisa langsung ijazah luar negeri langsung masuk gitu. Digunakan apalagi untuk dokumen negara kan, apalagi digunakan untuk dokumen wakil presiden. Itu nggak bisa dikatakan langsung masuk saja. Harus diverifikasi dulu, disetarakan dulu. Ini ijazah Anda ini cocoknya di level mana ini? Kenapa? Karena di luar negeri itu kan berbagai macam itu lembaga-lembaga itu. Ada yang bisa, ada yang memang berkualitas hebat, ada yang memang kalau kita lihat ya kelas buku juga ada. Nah, macam-macam itu. Nah, kalau dia masuk ke sini, itu harus setara. Kalau mau diterima, disediakan dulu. Nah, baru dia dikatakan sederajat. Kalau dia bisa belum ada pengakuan dia sederajat, belum bisa dia jadikan persyaratan. Nah, makanya tadi saya katakan verifikasi faktual itu menurut saya memang harus faktual. Itu begini. Faktual pertama, keabsahan dirjen menjadikan PSMK. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau masih ragu lagi, cek ke lembaganya. Nah, cek lembaganya. Kalau lembaganya memang kursus, berarti ini ada sesuatu nih di dirjen ini. Tapi kalau dia misalnya di lembaganya, kemudian dicek ternyata memang betul, itu baru nyambung ya antara faktual. Ya, kembali pertanyaannya. Sementara Dirjen sudah mengeluarkan SK, sudah mengakui ini. Ya, pengakuan grade 12 SMK ya. Bidang keuangan dan akuntansi untuk sekolah di Sydney itu. Ya. Ya. Itu konsekuensi hukum. Apakah karena prosedurnya yang persyaratannya yang diberikan? Pengakuannya aneh gitu. Pengakuannya aneh. Gitu. Kenapa aneh? Masuknya kalau kita lihat dari datanya itu kan masuknya sarjana. Nah, kalau masuk sarjana masa ke grade ke SMK begini. Harusnya kalau dia masuknya sarjana ya sarjana juga keluarnya gitu. Sih cuma rancu ya membingungkan sendiri dalam penyetaraan oleh jadi begini, Iya. Pak Nas, ya. dianya itu kan syarat minimal. Syarat minimal itu SMA, itu menurut Pak Dia. Jadi yang akan diperiksa itu SMA-nya menurut peraturan perundang-undangan dan menurut perundang-undangan kata Pak Dia itulah. baca sendiri. Ya, kalau kita melihat keputusan MK itu syarat kan minimal sederajat. Tadi Pak Prof mengatakan kalau ada orang kesini bertanya dari mana, betul. Saya ditanya tadi dari mana, saya bilang saya dari Forum Wartawan Parlemen. Lalu saya mau disederajatkan dengan orang Padang TV, nggak bisa. Yang penting setelah diverifikasi ternyata saya dari Forum Wartawan Parlemen, diundang kemari dan saya legal. Jadi bukan saya harus disederajatkan dengan kameramen atau dengan siapapun. Legalitas yang paling penting. Dan legalitas itu ada dari dirjen. Jika ini penyimpangan, maka yang harus digugat pertama itu Dirjen juga digugat. dirjen KPU. Bukan Tergugat 3 dirjen gitu ya. tergugat 1 dirjen, tergugat 2 KPU, tergugat 3 Gibran. Terbalik ya sekarang. Ya, kenapa? Karena mereka mendukung dalam tindak pidana. Maaf, saya bukan pakar hukum. Itu akan diputuskan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sudah melakukan tindak pidana. Nah, berarti KPU, dirjen, ya, Bukan yang bersangkutan. dan yang bersangkutan. Jadi jangan Gibrannya dikejar. Oke, kita luruskan. Kita butuh publik tahu. KI ada persidangannya. Jadi ini yang selalu salah pengadilan perdata. Perdata itu Pak berkaitan dengan perjanjian untung rugi. Dia perjanjiannya dengan siapa? PTWR juga seharusnya ya. Perbuatan Betul, melawan betul hukum. itu jika ada keputusan yang salah dari pengambil kebijakan.
Ya, jangan samakan. Objek dokumen juga bisa. Objek dokumen tidak bisa, itu berkaitan dengan keputusan dan kebijakan petun itu. Kalau dokumen itu pidana, supaya publik tahu itu KI, karena harus tahu bidangnya. Ya, ini semua kasus ijazah nggak ada yang ke KI mereka. Tidak ada ke KI, ke petun. Apa alasan petun menggagalkan? Dia bukan kebijakan, Oke, Pak. selamat Jo. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama kasus ijazah mantan presiden, begitu juga dengan ya kasus-kasus korupsi yang viral di tanah air saat ini. Kemarin kita melihat kasus yang viral di sekitar kejaksaan, yaitu seorang Japitjus jaksa muda, yaitu Febri Andriasa, teman-teman, akhirnya ya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang yang terjadi, ya, sehingga bukti tersebut, teman-teman, telah dikantongi oleh penegakan hukum ketika rumah Japitjus Febri Andriasa, seorang kejaksaan muda tersebut, ditemukan sejumlah uang yang ada di rumahnya dan 74 kilo emas. Ya, kita nggak tahu apakah ijazah yang ditemukan di rumah Japitjus tersebut adalah asli atau palsu, karena banyak berita yang berseliweran di dunia medsos, teman-teman, yang menyebut bahwa ya emas yang ada di rumah Japitjus tersebut adalah palsu. Kita nggak tahu, ya, itu hanya sebuah berita yang masih belum diverifikasi ya keasliannya atau kepastiannya. Yang jelas bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini cukup banyak. Jadi mestinya penegakan hukum harus cepat-cepat bergerak untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut untuk tidak mengganggunya ya roda pemerintahan di pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat ada beberapa komentar netizen ya dalam kasus ijazah mantan presiden ini. Ini terus-menerus netizen sangat mengomentari, teman-teman, yang sebenarnya apa yang mereka katakan. Coba kita melihat rahasia ini. Dikatakan pejabat diatur orang yang nggak punya ijazah, semua dibohongi Jokowi. Ya, seluruh pejabat dibohongi Jokowi. Ayo sekarang jangan dibela Jokowi. Buktinya sudah jelas. Ayo kompak, cepat dipenjarakan. Ambil seluruh aset pejabat korup. Dan memang semua pejabat bangsa ini semua maling. Lama-lama bangsa ini milik orang asing. Akhirnya terbongkar cara licik pimpinan nomor 1 kita selama ini, pimpinan selama 10 tahun. Semoga pemerintahan Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Yudi Sanjiwa, dan Kejaksaan Agung RI bisa menyelesaikan dalam pengadilan dan hukum seberat-beratnya, dan semua kekayaannya disita, dimiskinkan. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kejaksaan dalam hal ini, ketika dia menyampaikan bahwa korupsi akan diberantas, ketika terjadi korupsi di lingkaran kejaksaan kemarin, yaitu seorang kejaksaan muda, yaitu Japitjus Febri Andriasa tersebut, ya, ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, ternyata ketika rumahnya tersebut digeledah oleh polisi, ditemukan sejumlah uang. Ya, akhirnya beliau, seorang kejaksaan muda tersebut, teman-teman, ya, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi tidak heran ya kalau netizen sering menyatakan begini adalah maling teriak maling. Dan pada akhirnya penegakan, biasanya kita melihat kejaksaan melakukan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan kepada mereka untuk menegakkan keadilan, untuk memberantas korupsi. Bahkan kalau kita melihat seorang Japitjus Febri Andriasa tersebut dalam pernyataan-pernyataannya bahwa layaknya bagi koruptor harus dihukum mati.
Jadi ketika dirinya ditimpa atau diduga terjadi pencucian uang, teman-teman, apakah hal ini diberlakukan atau bagaimana? Ya, jadi jangan seperti yang kita sering dengarkan ya di semua video-video yang menyatakan bahwa hukum itu tajam ke atas, bukan tumpul ke bawah. Jadi artinya bahwa kalau hukum benar-benar ditegakkan, mestinya dimulai dari penegakan hukumnya yang menyeleweng atas korupsi yang sudah terbukti di depan mata. Ya, jadi teman-teman, bahwa lebih lanjut dikatakan hati-hati juga yang bicara bisa mengotak-atik keadaan, padahal dia pernah sekongkol hanya sembunyi dari keadaan. Basmi dan bebaskan Indonesia dari tikus-tikus, terutama rajanya. Dan sudah jelas dan terang benerang, Jokowi biar Kero tangkap adili makhluk aneh itu, dan koruptor terbesar adalah bertobat. Dan orang pintar ya dibodoh-bodohi sama orang bodoh, pintar hancur jadinya. Ya, setuju harus diadili nyata dan pas adanya awal negara hancur, pimpinan palsu pengawalnya atau yang dekatnya prakos bubarkan saja. Ya, kemudian bahwa duit haji yang dikumpulkan juga diembat dan tumbalnya amat banyak, 600 orang lebih meninggal tanpa dicek. Ya, Jokowi harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, disita semua asetnya, baik punya Jokowi, keluarga, dan kroninya, jangan ada yang tersisa. Nah, jadi teman-teman, itulah yang dikomentari beberapa komentar netizen yang kita baca satu persatu. Tentu dalam hal ini, bahwa hal ini teman-teman ya, bahwa kalau sekorupsi atau kasus-kasus yang lainnya juga penegakan hukum tidak bersikap tegas dalam menegakkan keadilan, tentu tidak mudah untuk terbongkar. Artinya bahwa dimulai dari penegakan hukumnya untuk menegakkan dengan seadil-adilnya. Itu saja, sampai ketemu di postingan.